Hai, it's me Ingrid Yohana. Sebelum lanjut nonton video ini, aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung dan selamat Hari Raya Paskah untuk seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Damai sejahtera selalu beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian cara menginput SKP 2 tahap terbaru tahun 2021. Bagi kalian yang tidak mengalami perubahan tempat tugas ataupun perubahan jabatan, kalian cukup menginput SKP 1 tahap. Aku udah pernah bikin video tutorialnya yang ini. Untuk link videonya akan aku taruh di iCard dan juga di deskripsi video. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu webnya pegawai.jakarta.go.id. Kemudian login menggunakan NRK, password, dan juga masukkan captcha-nya. Kemudian klik login. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah bikin tutorial cara input SKP 2 tahap. Tapi di tahun ini ada sedikit perubahan nih. Aku jelasin dikit ya. Jadi case-nya pegawai ini itu mengalami perubahan pada jabatan dan juga tempat tugasnya di tanggal 2 Maret 2021. Otomatis, pegawai tersebut harus membuat 2 SKP. Periodenya dari Januari sampai dengan 2 Maret, lalu SKP yang kedua dari 3 Maret sampai 31 Desember. Kalau di tutorial sebelumnya, SKP pertama itu dibikin terus langsung ditutup. Sedangkan sekarang, SKP pertama itu sebelum ditutup harus diinput dulu rencana kinerja per triwulannya. Jadi pertama-tama kita harus input dulu SKP pertamanya. Untuk cara input SKP-nya, kalian bisa nonton video aku yang ini. Setelah input SKP sudah selesai, maka kita masuk ke user atasan untuk menyetujui SKP yang sudah diinput tadi. Setelah SKP sudah disetujui, maka kita pergi ke webnya itpp.jakarta.go.id, login menggunakan NRK dan password pegawai, lalu input target rencana kinerjanya di SKP pertama. Untuk input target rencana kinerja, aku sudah pernah bikin video tutorialnya yang ini. Kalian bisa klik link videonya di iCard, dan nanti juga aku akan sertakan linknya di description box. So, jangan lupa cek description boxnya ya. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton tutorialnya, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian bisa terus update video-video terbaru dari aku. Setelah input target rankinnya sudah selesai, kemudian login menggunakan NRK atasan di web itpp.jakarta.go.id. Tujuan login menggunakan NRK atasan ini adalah untuk menyetujui atau memvalidasi target ranking yang sudah diinput oleh pegawai yang tadi. Caranya gampang banget, tinggal klik verifikasi target rencana kinerja bawahan, lalu pilih bawahan yang akan divalidasi target rankingnya, kemudian klik detail, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, kemudian kita tinggal klik verifikasi rencana aksi. Sampai di sini target ranking bawahan sudah diverifikasi oleh atasan. Setelah itu, login lagi menggunakan NRK pegawai di web itpp.jakarta.go.id. Kemudian input realisasi rencana kinerja pegawai. Kalau di sini case-nya input rencana kinerja untuk triwulan pertama. Untuk cara input realisasi rankingnya, aku juga udah pernah bikin tutorialnya. Selengkapnya kalian bisa nonton video aku yang tadi udah aku mention sebelumnya. Setelah realisasi ranking per triwulannya sudah diinput, kita login lagi menggunakan NRK atasan, masih di web itpp.jakarta.go.id. Nah, di sini atasan harus memvalidasi realisasi ranking yang sudah diinput tadi. Caranya dengan klik penilaian kinerja, kemudian pilih periode penilaian kinerjanya, lalu pilih pegawai yang ingin divalidasi ranking per triwulannya. Setelah itu klik validasi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, kemudian atasan tinggal memvalidasi aja. Untuk validasi atasan bisa disamakan dengan realisasi ataupun boleh lebih. Yang penting tidak boleh kurang, karena jika nilai validasi atasan lebih rendah daripada nilai realisasi,
maka itu akan mempengaruhi nilai pencapaian ranking dari pegawai tersebut. Dan hal itu akan mempengaruhi besaran tunjangan yang akan didapatkan oleh pegawai itu. Kemudian kita login lagi di web itpp.jakarta.go.id menggunakan NRK pegawai. Lalu klik rencana kinerja dan pastikan kolom validasi triwulannya sudah terisi. Setelah ranking triwulan pertamanya sudah terisi dan juga sudah tervalidasi oleh atasan, maka kita pergi ke web pegawai.jakarta.go.id untuk melakukan step berikutnya, yaitu list pengukuran dan juga penilaian oleh atasan. Untuk input pengukuran dan penilaian, aku udah pernah bikin video tutorialnya yang ini. Jadi kalian bisa nonton aja video itu, bisa klik di iCard atau di description box. Setelah atasan telah melakukan penilaian di SKP pertama, maka step terakhir adalah menginput SKP di tahap kedua. Dan jangan lupa untuk meminta atasan yang baru memvalidasi SKP keduanya. Oke, sampai sini tutorial input SKP 2 tahapnya sudah selesai. Gimana menurut kalian? Apakah mudah ataukah rumit? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang suka, kalian bisa klik tombol like. Yang gak suka, kalian bisa klik dislike. Buat kalian yang mau tanya-tanya, kalian bisa komen di bawah atau direct message ke IG aku di @ingrid_yuan. Dan buat kalian yang merasa terbantu, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian atau ke rekan kerja kalian. So, thank you so much for watching. Semoga membantu and until next time. Bye!